Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman TPP Mubar. Mohon maaf, ini saya harus videokan lagi ini. Eh, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang sebenarnya mungkin ini tadi ini saya rencanakan itu mau Zoom dengan teman-teman, mau buat buka link untuk Zoom kita malam ini. Tapi karena hari ini kebetulan ada dua agenda yang saya hadiri, dua desa, terus baliknya sudah malam, akhirnya tidak sempat. Sementara ini besok ini ada lebih dari 10 desa yang akan menyelenggarakan Musdesus. Jadi teman-teman, per hari ini tanggal 20 kita sudah 31 desa, dan besok itu lebih dari 10 desa. Mudah-mudahan bisa signifikan sebelum tanggal 31 kita bisa selesaikan Musdesus ini. Kenapa saya harus uh, Zoom sebenarnya? Ini terkait dengan kondisi kita hari ini, bahwa di mulai dari hari ini besok, lusa dan seterusnya agenda Musdesus ini akan padat ya. Dalam satu hari itu bisa lebih dari 10 desa itu. Sehingga ini tentu akan kesulitan bagi kami di kabupaten untuk bisa menghadiri setiap musdes. Begitu juga dari dinas koperasi. Mereka juga keterbatasan anggota, personil mereka sekarang itu dengan Pak Kadis itu 7. Itu pun juga belum tentu Pak Kadis bisa ikut gitu, ataupun juga belum tentu kabit-kabit lain bisa ikut kalau kebetulan ada tugas kantor yang penting gitu. Rapat di kabupaten misalnya, tentu tidak bisa semua personil dinas koperasi itu bisa menghadiri musdes yang sudah diagendakan oleh desa. Maka dari itu saya tadi habis telepon yang Pak Rajab, karena banyaknya ini agenda yang musdes. Ini kan kebetulan ini bisa tabrakan begini kan gara-gara ada agenda pertemuan para kades itu yang diinisiasi oleh Abdesi itu hari apa ya, tanggal 25. Sehingga desa-desa ini kemarin itu saya sempat di grup kades itu saya sempat sentil juga para kepala desa. Ini buru-buru mau kegiatan ke Kendari, tapi kok belum musdes, nanti nggak malu apa itu ditanya sama menteri sudah musdes belum gitu ya. Jadi mereka akhirnya ya sudah, supaya tenang juga ke Kendari, mereka rame-rame segera mengagendakan musdesus ini. Ini positif walaupun tentu akan merepotkan kita ya. Jadi nanti teman-teman, hasil komunikasi dengan Pak Rajab tadi, bahwa desa yang sudah mengagendakan musdesus tidak perlu harus menunggu ataupun misalnya harus mengundang dinas koperasi sebenarnya ya. Sebenarnya teman-teman itu di desa itu secara mandiri bisa menyelenggarakan musyawarah desa ini. Jadi tidak usah terlalu terpatok dengan harus mengundang gitu ya. Di dinas koperasi juga sebenarnya mereka itu tidak mesti harus dikirimkan undangan resmi, di telepon pun itu sebenarnya cukup gitu. Sama juga dengan saya di kabupaten, kalau ada beberapa desa yang memang meminta untuk saya untuk hadir, ya dihubungi saja, itu sebenarnya cukup, dapat undangan resmi. Nah, tetapi ini kan sebenarnya proses fasilitasi ini tidak mesti harus ada ATA, tidak mesti harus ada dari dinas koperasi gitu kan, dari dinas PMD, apalagi PTSP. PTSP itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan langsung dengan ini. Itu nanti mereka nanti setelah terbentuk kopdesnya, sudah berbadan hukum, mau cetak NIB baru ke PTSP. Tapi kalau yang sekarang yang paling krusial itu adalah sebenarnya posisi kita sebagai TPP dan dinas koperasi. Nah, dinas koperasi itu percaya dengan kita ya. Pak Rajab tadi sampaikan, Pak Ajai luar biasa itu anggotanya Bapak itu. Ternyata mereka paham betul ini soal koperasi. Ya, saya bilang syukurlah Pak itu, karena jauh sebelumnya sebenarnya kita sudah diskusi soal koperasi sebelum ada Kopdes ini. Sehingga sedikit banyaknya mereka sudah ada gambaran lah. Kemudian karena juga ini perintah, kami difasilitasi, tentu mau tidak mau kami juga harus pelajari betul ini seperti apa sih mekanisme pembentukannya. Jadi kami tidak alergi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh juga Menteri Koperasi, suka tidak suka kami harus baca, pelajari, yang menjadi bekal kami dalam memfasilitasi proses pembentukan musdes ini. Intinya dinas koperasi itu mengapresiasi betul itu kedudukan kita TPP yang dianggap sangat luar biasa itu mengawal pembentukan Kopdes ini. Jadi teman-teman, bagi desa yang sudah terlanjur mengagendakan tetapi kemungkinan hadirnya dinas koperasi itu tidak memungkinkan, maka saya sampaikan kepada teman-teman, fasilitasi saja ini, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, tidak usah grogi,
fasilitasi saja seperti biasa, karena pada dasarnya ini sudah ada petunjuknya, sudah ada administrasi yang akan dihasilkan. Jadi teman-teman cukup kalau surat edaran Menteri nomor 6 saya kira itu kan sudah dihafal luar kepala, itu kita sudah bahas di rakor bulan lalu tanggal 25 April, tuntaslah itu. Nah, Kopdes juga ini secara garis besar dulu kita sudah bahas di rakor. Jadi paling tidak gambarannya tidak meleset jauh lah dari apa yang kita bahas di Todasi dulu pada saat rakor bulan lalu gitu ya. Nanti teman-teman itu yang pertama pastikan agendanya itu kalau melihat dari beberapa desa yang saya kunjungi, ini dibuat simpel aja gitu, nggak usah terlalu terpatok kepada agenda acara yang ada dalam Juklak ini, tentatif saja. Intinya kan yang paling penting sebenarnya itu memberikan pemahaman kepada masyarakat apa ini Koperasi Desa Merah Putih, itu intinya dulu di situ. Karena pengalaman-pengalaman kita di desa-desa itu sulit masyarakat untuk menyatakan diri siap menjadi anggota koperasi pada saat mereka belum paham makhluk seperti apa sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini gitu ya. Jadi nanti agendanya itu ya pembukaan, kalau ada MC-nya misalnya Pak Sekdes, dia mulai di pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini yang menarik ini. Kalau saya di ini Maperhat tadi sebenarnya ini bagus karena ini agendanya Musdesus ini kan BPD ya. Jadi nanti setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka sambutan ini bagusnya itu dimulai dari sambutan dari Ketua BPD sekaligus membuka acara musyawarah desa khusus. Jadi dia memberikan sambutan kemudian membuka. Nah, setelah BPD nanti dipersilakan lagi kepada kepala desa untuk memberikan sambutan. Begitu juga nanti kalau di situ kebetulan hadir camat, silakan diberi kesempatan kepada camat untuk memberikan sambutan. Nah, selanjutnya setelah itu masuk pada pembacaan doa. Kalau misalnya di situ hadir dinas koperasi, sebenarnya ini bisa dibalik ya. Tapi karena rata-rata undangan itu menganggap bahwa dinas koperasi itu hadir di situ mewakili kadisnya, sehingga biasanya desa-desa itu setelah kepala desa, kepala camat memberikan kesempatan kepala dinas koperasi untuk memberikan sambutan. Tidak apa-apa. Kalau mau pakai pola seperti itu tidak apa-apa. Jadi memberikan sambutan sekaligus memberikan sosialisasi singkat terkait dengan Kopdes Merah Putih. Kemudian PMD, kemudian unsur-unsur undangan yang lain. Setelah itu pembacaan doa selesai. Kalau memang sempat diputarkan video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Merah Putih, silahkan ya. Tapi bagi desa-desa yang kemungkinan tidak ada infokus, tidak ada apa, tidak usah terfokus dengan itu, bisa diperdengarkan saja, diputar di HP, diperdengarkan di mic gitu ya. Kemudian pembacaan doa. Di sini ada setelah pembacaan doa, maka sebenarnya ini MC bisa mengembalikan kendali acara ke BPD. Di sini kan sebenarnya ada pemilihan pimpinan rapat. Pimpinan rapat di sini sebenarnya cukup BPD saja yang fasilitasi kan. Ya, BPD kembali memandu. Jadi kalau misalnya di situ tadi ada dirasa yang belum jelas, maka saran saya sebenarnya ini contoh ya. Jika ternyata yang hadir di situ tidak ada dari dinas koperasi, tidak ada dari dinas PMD, maka setelah sambutan ke PPD membuka, kemudian sambutan kepala desa, kemudian kalau sudah ada camat, sambutan camat, maka sudah pembacaan doa saja dulu. Nanti setelah itu kendali dari MC dipersilakan kepada BPD untuk memandu acara selanjutnya Musdes sampai dengan tuntas. Nah, setelah BPD memegang kendali rapat, maka disinilah bisa langsung masuk materi dulu pada sosialisasi singkat terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nanti yang bawakan siapa? Ya teman-teman TPP, PDPLD. Di situ teman-teman menjelaskan seperti apa mekanisme pembentukannya, syarat-syarat pengurus, apa-apa saja yang diputuskan gitu kan. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Biarkan saja dulu masyarakat bertanya kira-kira materi apa, hal-hal apa yang mereka tidak pahami. Ya, Anda usah takut soal itu. Setelah masyarakat paham, clear, tidak ada lagi pertanyaan, maka selanjutnya apa? Kita akan masuk kepada pemilihan pengurus. Tapi sebelum pemilihan pengurus dan pengawas ini, yang harus dipastikan dulu itu adalah keanggotaan. Kenapa? Syarat jadi pengurus itu harus jadi anggota dulu. Maka ketua BPD, pemimpin rapat itu mengkonfirmasi kepada peserta rapat, ini masyarakat yang hadir bersedia tidak setelah mendengarkan penjelasan tadi itu
ya terputus tadi. Nah, kalau siap ya sudah, maka yang menyatakan diri siap itu berhak dipilih sebagai pengurus. Nah, kalau pengawas saya kira clear ya, pengawas itu ex officio kepala desa. Eh, Nanti tinggal dicarikan anggotanya. Ada pertanyaan, nanti jadi pengurus Pak, boleh tidak perangkat, boleh tidak BPD? Saya katakan unsur pimpinan desa tidak boleh. Sekarang di beberapa desa itu clear. Untuk pengurus itu jangan dari BPD, jangan dari perangkat desa. Ya, dari masyarakat saja, anggota yang lain saja. Ya. Kenapa? Ya, karena begini. Tidak mungkin jadi pengurus koperasi sekaligus juga jadi perangkat desa. Kenapa? Jangan sampai ini melalaikan tugas sebagai perangkat desa itu ngurusin koperasi. Begitu juga BPD, kenapa nggak bisa jadi pengurus? Kan lucu. Pengawasnya kepala desa. Terus BPD jadi pengurus koperasi diawasi oleh kepala desa. Sementara tugas BPD itu dalam pemerintahan itu adalah mengawasi kinerja pemerintah desa. Jadi nanti ada konflik kepentingan nanti di situ. Jadi itu clear itu ya. Sampaikan ke desa untuk pengurus di luar perangkat kepala desa dan perangkat di luar BPD. BPD perangkat boleh di pengawas, kepala desa saja jadi pengawas. Berarti perangkat boleh dong. Nah, BPD boleh dong, boleh. Jadi ada dua kan, pengurus, pengawas. Itu diperhatikan betul, ada pengurus, ada pengawas. Kemudian setelah tadi menyatakan kesiapan masyarakat untuk menjadi anggota, apa yang harus diputuskan? Yang diputuskan duluan sebenarnya itu adalah terkait simpanan pokok, simpanan wajib. Kenapa? Banyak masyarakat yang belum mau jadi pengurus koperasi, belum menjadi anggota karena belum tahu berapa sih simpanan pokoknya, berapa sih simpanan wajibnya. Maka dahului saja dulu dengan menetapkan dulu berapa simpanan pokok, simpanan wajib. Jelaskan bahwa simpanan pokok itu adalah simpanan yang sifatnya hanya diberikan satu kali, disertakan satu kali selama seumur hidup jadi anggota. Itu. Kemudian simpanan wajib adalah simpanan yang simpan di koperasi itu yang sifatnya dia periodik bulanannya berapa. Nah itu. Terus apalagi? Nah kalau sudah seperti itu, mereka menyatakan diri menyepakati, ya sudah lanjut pada pemilihan pengurus. Nah syarat-syarat pengurus ini saya kira sudah jelas ya teman-teman, itu silakan dibaca ini syarat pengurus. Kalau nama saya kira ini clear ya, nama koperasi itu sudah otomatis. Kemudian ini masuk ke pengurus ini, pengurus koperasi desa ini mempunyai pengetahuan ini, mempunyai keterampilan kerja, wawasan usaha, semangat berusaha, ini dijelaskan secara clear. Kemudian tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga semenda sampai dari ke-1 dengan pengurus lain. Apa itu? Nanti baca di petunjuk awal ini. Itu kan hubungan keluarga karena ikatan pernikahan. Ya ini, keluarga semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan atau pertalian darah antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sebagai orang tua, anak, menantu, besan, menantu, suami istri, saudara kandung atau ipar. Jadi jelas itu. Jadi antara pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan itu tidak boleh ada hubungan ini. Nah, termasuk dengan pengawas. Begitu juga pengawas. Kalau kepala desa ketua atau ex officio ketua dewan pengawas, berarti untuk anggota yang dua tidak boleh iparnya Pak Desa, tidak boleh adiknya Pak Desa, tidak boleh mertuanya Pak Desa, ya, tidak boleh menantunya Pak Desa, ya seperti itu. Oke. Selanjutnya masuk pada agenda pembentukan. Jadi yang perlu teman-teman tekankan, krusialnya dalam proses pemilihan pengurus ini, sampaikan bahwa pengurus ini tuh bebannya berat. Kenapa? Karena mereka akan mengelola, menjalankan modal dari anggota. Ya, berikutnya tidak usah khawatir dengan pengurus itu. Sewaktu-waktu mereka bisa diganti jika anggota menghendaki. Itu semua akan diatur dalam anggaran dasar. Itu sebenarnya untuk sedikit meredam kekisruhan dalam proses pemilihan pengurus. Syukur-syukur kalau misalnya ini berjalan aman seperti di Maperaha saya itu adem-adem aja itu proses pemilihan. Beda dengan kampungnya Darji Tunihi tadi itu, wah itu tadi sampai azan zuhur, akhirnya sempat tidak sempat menyepakati simpanan pokok, simpanan wajib. Ya saya kira itu ya, intinya seperti itu. Kemudian muatan berita acara. Oke, pengurus dulu. Pengurus itu
itu clear dalam aturan ini, dia itu jangan sampai hanya 3 ketua sekretaris benaran, enggak, tetap dipenuhi sesuai dengan juklak ini bahwa paling sedikit 5 orang, terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris bendahara. Ya, seperti itu. Nanti sampaikan bahwa ke depan ini saja ini bisa di pengurus itu harus ada keterwakilan perempuan ya. Jadi dari 5 pengurus itu minimal 1 itu perempuan. Terus sampaikan juga bahwa pengurus ini bisa dikembangkan nantinya jika sudah berjalan koperasinya. Apa misalnya kalau mau bergerak simpan pinjam, mungkin ada manajer simpan pinjam. Kalau bergerak dalam sektor jual beli sembako, mungkin dia ada manajer jual beli atau entah apalah gitu, perdagangan umum misalnya, atau bisnis-bisnis lainnya itu disesuaikan dengan kondisi atau perkembangan usaha yang dijalankan koperasi. Untuk sementara cukup 5 dulu. Kemudian pengawas tadi itu sampaikan ex officio kepala desa. Kepala desa itu karena jabatannya, tetapi jika sudah tidak menjabat nanti bukan berarti hilang keanggotaannya di koperasi. Dia tetap sebagai anggota koperasi, bisa dipilih jadi anggota dewan pengawas, tidak lagi ketua kalau sudah pensiun dari kepala desa atau sudah demisioner dari kepala desa, atau jadi pengurus pun bisa, atau jadi anggota biasa. Saya kira juga sama juga ya, antara pengawas itu tidak boleh ada hubungan semenda tadi, keluarga semenda tadi. Kemudian apa lagi? Saya kira itu untuk proses musyawarahnya. Kemudian tolong teman-teman pelajari ini pendirian koperasi baru ya. Ya, menentukan KBLI apa semua ini, kemudian anggaran dasar itu meliputi apa saja. Kemudian terkait dengan anggaran dasar itu saya sudah konsultasi tadi dengan Pak Rajab, dia sampaikan anggaran dasar itu nanti disiapkan ada di notaris. Yang penting itu keputusan dia hanya memuat, jadi sudah ada anggaran dasar standar sebenarnya yang berlaku di koperasi gitu. Jadi tinggal di lengkapi saja nanti di notaris untuk selebihnya. Intinya kita fokusnya nanti itu kepada apa? Berita acara dulu yang dihasilkan. Nah, berita acara itu ada 2, berita acara musyawarah desa khusus dan berita acara rapat pendirian. Musyawarah desa pada dasarnya koperasi itu tidak mengenal musyawarah desa khusus, karena memang lahirnya koperasi itu dari rapat pendirian, dari inisiatif orang seorang yang berkelompok ingin mendirikan koperasi. Jadi tidak melalui musyawarah desa sebenarnya koperasi itu, tapi karena ini kebijakan dari atas diarahkan untuk dibentuk, sehingga mau tidak mau proses intervensi pemerintah itu ya disampaikan melalui musyawarah desa. Tetapi dalam musyawarah desa itu prinsip perkoperasiannya tidak hilang. Jadi akhirnya apa? 2 berita acara yang keluar. Berita acara musdesosnya, nanti daftar hadirnya semua anggota peserta rapat, mau dari warga desa itu ataupun tamu undangan yang datang, teman-teman TPP dari TA misalnya kalau ada, dinas koperasi, PMD dan Babinsa, Babin Kamtimas tetap mengisi daftar hadir di musyawarah dusun itu. Nanti untuk berita acara rapat pendirian, ya jadi itu kan sebenarnya prinsipnya sama ini antara berita acara musyawarah desa khusus seperti yang saya share itu, yang saya download di Cipta Desa ini sebenarnya juga sudah sama itu, dengan hampir sama dengan berita acara rapat pendirian. Tinggal kopinya saja yang membedakan. Nah, ini kan berita acara musyawarah khusus idental seperti ini ya. Sama juga yang dihasilkan juga apa? Menyetujui namanya sudah jelas ini, misalnya Koperasi Desa Merah Putih Maginti ya. Kedudukan ya Desa Maginti, Kecamatan Maginti, Kabupaten Bandung Barat. Menyetujui bentuk. Nah, bentuk di sini maksudnya apakah dia bangun bentuk baru, bentuk pengembangan atau revitalisasi. Teman-teman pasti paham soal itu kan. Bentuk baru karena Koperasi Desa Merah Putih ini kan 3, bisa bentuk baru, bisa pengembangan dari koperasi yang sudah ada di desa, atau revitalisasi atau menghidupkan kembali koperasi yang sudah mati atau sudah tidak aktif, dihidupkan kembali. Tetapi untuk Muna Barat sampai dengan hari ini tuh rata-rata kita bentuknya itulah bentuk baru. Jadi di sini menyetujui bentuk koperasinya adalah bentuk baru. Kemudian menyetujui wilayah keanggotaan. Nah, wilayah keanggotaan ini sudah jelas, wilayah keanggotaan itu adalah warga desa, seluruh warga desa wilayah keanggotaannya itu adalah di lingkup desa Maginti. Kalau dia Maginti artinya di luar desa lain tidak bisa jadi anggota Kopdes ini gitu.
Kemudian menyetujui jangka waktu berdiri. Nah, jangka waktu berdiri ini ditentukan dalam akta notaris itu akan dimuat, tetapi tidak ada ketentuan yang pasti berapa sih jangka waktu berdirinya koperasi. Silakan nanti ini bisa dikosongkan, nanti di notaris mengisi apakah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun gitu ya. Nanti itu yang lebih jelas nanti orang koperasi. Wah, putus lagi. Selanjutnya menyetujui jangka waktu berdirinya. Sorry, sudah ya tadi ya, menyetujui usaha koperasi. Nah, usaha koperasi ini sebenarnya kalau dari berita acara yang standar yang teman-teman buat ini kurang ini A, B, C, D, E. Harusnya ini ditambahkan. Karena kenapa? Terkait dengan usaha koperasi ini nanti buka di bagian bawah ini juklak ya, ini surat Menteri Koperasi ini nomor 1 itu terkait dengan kode KBL ini loh. Nah, ini. Jadi nanti bidang usahanya di sini. Misalnya kalau dia gerai sembako, berarti di sini gerai sembako atau perdagangan. Nanti ada kode KBLI misalnya dalam kurung kode KBLI 4711, kemudian 47112, 46652 gitu. Obat-obatan misalnya. Langsung saya obat-obatan dalam kurung KBLI 47721, 47722. Berarti ini. Kalau yang tidak mau diambil ya tidak usah dimasukkan. Tapi saya sarankan seluas-luasnya lah ini koperasi ini mengambil kode KBL ini, kecuali memang yang betul-betul dia anggap bahwa memang tidak mungkin di usaha itu di desa itu gitu ya. Seperti misalnya kalau kosmetik masih lah, alat laboratorium, alat farmasi ini mungkin terlalu apa, yang kemungkinan kecil lah ini ya, kecuali mungkin desa-desa yang di SP1 atau desa-desa yang rame. Tapi kalau kayak di pulau sana nggak mungkin lah ini alat laboratorium, alat farmasi kan. Tapi ini kembali saja ke desa saja, mau ngambil nggak ini kode KBL ini. Kantor meliputi 47415, apa itu perdagangan eceran mesin kantor. Jadi cukup mungkin ditulis saja ininya, kemudian kode KBL-nya supaya nanti tidak banyak tadi itu, tidak panjang itu isi dalam berita acara. Cukup disimpan saja. Tuliskan saja unitnya di atas itu, kemudian misalnya ini 6 kode KBL 64142. Jadi udah ditahu bahwa ini simpan pinjam. Kemudian klinik desa kalau seandainya mau ini, saya kira ini agak sulit lah ini kalau kayak klinik desa, aktivitas puskesmas, rumah sakit swasta, klinik swasta. Nah, kemudian ini cold storage, nah ini yang penting seperti cold storage, jasa pengurusan transportasi, aktivitas ekspedisi muatan angkutan darat misalnya, muatan kapal, khususnya di kepulauan 52293 kode KBL-nya. Yang seperti ini saja itu yang dimaksud dengan berita acara ini. Apa namanya tadi? Dalam berita acara itu mana tadi? Ini tadi yang saya buka ya. Ya, mana tadi? Ini. Usaha koperasi itu tadi. Tinggal dicek kode KBL-nya. Kemudian menyetujui simpanan anggota, simpanan pokok berapa per orang, simpanan wajib berapa per orang. Kemudian modal pendirian koperasi, rupiah ini ditotalkan. Misalnya kan tadi akan ketahuan totalnya ini. Nah, di sini maksud saya yang menarik ini yang diskusi dengan Pak Rajab tadi. Apa itu? Bahwa sebenarnya untuk syarat berbadan hukumnya ini tidak mesti semua masyarakat desa itu yang menyatakan siap itu masuk gitu ke dalam badan pendiri ya. Ya, jadi minimal 20 aja atau 25 sampai 30 itu sudah cukup sebenarnya untuk dibawa ke notaris. Tapi yang 25 orang tadi itulah yang menyetor KTP. Nah, 25 orang tadi itu misalnya kalau simpanan pokoknya misalnya 100.000, berarti kan berapa, 2.500.000 modal pendiriannya nanti di sini diisi. Terdiri dari simpanan pokok akumulasi dari semua jumlah pendiri. Pendiri ini yang dimaksud tadi itu adalah yang siap jadi anggota koperasi. Tetapi kalau memang ini belum bisa semua, paling tidak ada 25 orang saja dulu yang dimasukkan. Simpanan wajibnya berapa, kalau hibah misalnya tidak ada. Kemudian selain pengurus, masa kerja pengurus dan pengawas itu kira-kira berapa tahun, apakah setiap 3 tahun atau 5 tahun. Kemudian menyetujui anggaran dasar koperasi, kemudian menunjuk dan memberi kuasa kepada pengurus koperasi sebagai kuasa pendiri. Jadi maksudnya nanti kuasa pendiri ini sebenarnya ini yang akan menghadap ke notaris. Cukup 3 orang saja di sini ini. Kuasa dari pendiri itu maksudnya yang sudah menyatakan diri tadi, misalnya ada 25 orang atau 30 orang, maka memberikan kuasa kepada 3 orang pengurus
Jadi dari lima, kan ada 5 pengurus ya, ketua, wakil ketua 2, wakil ketua 1, bidang usaha, bidang anggota, kemudian sekretaris bendahara. Ya saya sarankan di sini diisi saja yang ketua, unsur ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Ini nanti akan menghadap ke notaris. Nah itu, jadilah berita acaranya. Untuk Musdes tadi ini teman-teman tinggal foto, PDF kan, kemudian siap upload. Nah terus ada lagi kendala tadi bahwa ini fotonya Pak, PDF-nya lebih dari 1 MB. Nah makanya sebenarnya di sini itu cukup yang di foto di scan itu berita acara ini dan daftar hadir. Notulensinya nggak usah. Notulensinya ini nggak usah di PDF kan. Terus saya lihat tadi tuh Ahung itu sampai dokumentasi, sampai KTP juga di. Nah itu untuk yang ke notaris. Tapi kalau untuk diupload di link di pelaporannya kita cukup berita acara saja dengan daftar hadir. Ya, gitu. Ini susunan pengurus. Nah, saya lanjut ke sini ya, ke administrasi terkait ini. Jadi tadi informasi dari Pak Raja bahwa ternyata simpanan pokok itu tidak mesti harus langsung dikumpul uangnya. Tidak mesti kalau ke notaris itu nanti dia tidak minta itu rincian berapa sih jumlahnya. Yang penting nilai-nilainya itu, angka-angkanya itu termuat dalam berita acara tadi rapat pendirian itu. Ya. Jadi nah inilah tadi berita acara rapat pendirian. Kalau yang ini tadi itu berita acara Musdes insidental ini, maka teman-teman membuat lagi satu berita acara, berita acara rapat pendirian. Nah, yang isi daftar hadirnya di rapat pendirian itu adalah tidak lagi masuk TPP di situ, tidak lagi masuk Pak Camat di situ, tidak masuk lagi orang dinas koperasi di situ dalam daftar hadir ini, yang ini ya. Jadi daftar hadir ini adalah daftar hadir rapat pendirian. Tanggalnya sama, tanggal Musdes dengan sama tanggal Musdes sama. Jadi nama, nomor HP, tanda tangan gitu kan. Nah, nama-nama yang ini yang mengisi daftar hadir ini juga mengisi ini rekapitulasi modal awal ini, simpanan pokok dan simpanan wajib, namanya berapa, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa, jumlah rupiah sekian, totalnya sekian. Nah, apakah di sini harus seluruh warga desa yang menyatakan siap? Tidak, kata Pak Rajab tadi. Sebenarnya untuk di sini ini hanya untuk syarat administrasi saja berdirinya. Di sini katanya bisa biar 25 orang saja cukup. Kan dia syaratnya minimal 20. Jadi 25 aja paling banyak, katanya 25 di sini direkap lah tadi. Nah, 25 orang inilah tadi yang dimintai KTP-nya, dimintai dan ditulis simpanan pokoknya walaupun belum disetorkan uangnya. Karena nanti itu nanti pengurus yang ngurus nanti itu simpanan setoran dananya tadi, karena kan nanti akan masuk pada membuat rekening, bahkan membuat NPWP gitu. Nah, fotokopi KTP pendiri saja di sini. Pendiri tadi itu ya badan pendiri tadi, misalnya kalau misalnya badan pendiri itu ditentukan cukup 25 orang, 25 orang saja. Karena kan toh juga anggota masyarakat yang tidak masuk di sini bukan berarti bahwa tidak jadi anggota koperasi, tetap jadi anggota koperasi nanti. Ini hanya dasarnya saja untuk lahir badan hukumnya, akta notarisnya gitu ya. Itu kalau yang ini kan untuk perubahan ini, kalau dia masuk kategori pengembangan ya. Ya itu saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak susah-susah amat ini. Ya. Ini kalau dia penggabungan ya fokus saja ke yang administrasi yang pembentukan baru. Nah, ini juga ada contoh akta notarisnya ini kan. Seperti ini. Inilah yang akan dimuat tadi, kesepakatan tadi di berita acara. Inilah yang dimuat oleh notaris di dalam akta notaris. Nah, inilah. Jadi pada hari ini tanggal sekian menghadap ya Tuan Nyonya ini, Tuan Nyonya ini, 3 orang tadi. 3 orang tadi yang dikuasakan dari pengurus, inilah yang akan dimuat namanya di sini karena mereka yang menghadap notaris. Nah, bertindak dalam jabatan mereka sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara koperasi berdasarkan akta koperasi, nanti sendiri yang tulis notaris bahwa bertindak ini terus. Adapun acara rapat untuk perubahan ini nanti urusan notaris lah ini. Ya, berkedudukan di mana, mempunyai wilayah keanggotaan di mana, kabupaten, kota, misalnya Kabupaten Muna Barat, desa tuh, kemudian koperasi mendirikan serta membuka tempat pelayanan jangka waktu berdiri. Nah, ini yang sama tadi, jangka waktu berdirinya berapa? Nah, bisa saja di sini 50 tahun. Itu pun juga misalnya koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu berdirinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, nanti urusannya dinas koperasi dan notaris lah itu ya. Nah, lingkup usahanya di sini tadi, misalnya perdagangan eceran, disebut dengan kode kabelnya 4711,
47112, 47721 gitu ya. Ini nanti biar dinotaris lah aja. Ini yang penting termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, HIPA, dana cadangan sebesar berapa, modal koperasi, modal sendiri, modal pinjaman gitu ya. Ini urusan dinas koperasi lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Putus lagi. Teman-teman tidak usah khawatir soal proses fasilitasi ini. Silakan teman-teman fasilitasi. Saya yakin teman-teman mampu dan bisa fasilitasi inilah ya. Yang menjadi ganjalan pikiran saya ini Kecamatan Sabrigadi. Kenapa? Kecamatan Sabrigadi itu ada 10 desa. Sementara sekarang hanya 2 PLD karena ABRI itu dia izin beberapa hari itu ada urusan keluarga. Saya minta Pak Supuri ke teman-teman yang lain kalau bisa dibantu. Seandainya ada teman-teman yang longgar, saya akan perbantukan teman-teman TPP, misalnya Gusman atau Arman atau siapa itu. Tapi karena ini bersamaan juga semua ini, besok ada di Lombu Jaya, sementara Marobia juga. Terus saya dengar lagi di siapa lagi tuh mau selenggarakan juga. Nah ini yang repotnya ini, saya bingung bagaimana caranya ini. Tapi nanti yakinkan saya desa bahwa ini bisa dianulah, ini bisa di mereka. Sebenarnya desa pun juga secara mandiri bisa ini fasilitasi ini ya. Saya kira mungkin itu sementara teman-teman. Tidak usah khawatir, teman-teman fasilitasi kemudian dilaporkan segera ya. Dilaporkan segera. Saya juga sebenarnya kok sepi sekali itu foto di grup itu, sehingga ada musdes kopdes, saya nggak tahu. Ya upload lah, kalaupun misalnya teman-teman mampu fasilitasi, minimal upload fotonya lah di grup. Ini desa ini sementara musdesus gitu ya. Itu kayak Mustiali itu kan luar biasa, itu fotonya kan lagi menjelaskan dengan serius itu dalam foto itu kan luar biasa itu. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, telepon saya itu terbuka 24 jam. Silakan ditelepon, dihubungi. Apakah takut-takut kalau telepon? Telepon saja kalau ada hal yang tidak dipahami. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.